dan ceramah rutin Majelis Taklim Papua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapat syafaatnya yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Bank Papua, yang saya hormati Kiai Haji Saiful Islam Al-Bayage selaku Ketua Umum Ketua MUI Provinsi Papua, para nasihat dan keluarga besar Majelis Taklim Bank Papua, dan para pensiunan yang ada di luar daerah Papua dan di sekitarnya. Izinkanlah pada siang hari ini saya membacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Ketua Majelis Taklim, yang ketiga tausiah, yang keempat doa, dan yang kelima penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Ketua Majelis Taklim Bank Papua. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Teddy Muslim. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat penanggung jawab Majelis Taklim Bank Papua, yang terhormat pembina Majelis Taklim Bank Papua, dan yang saya hormati Bapak Kiai Haji Saiful Islam Al-Bayage yang telah hadir di tengah-tengah kita, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di ruangan ini. Tak lupa juga para pensiunan Bank Papua yang ikut hadir di Zoom link pengajian virtual ini, baik yang ada di Papua, Papua Barat, maupun di luar Papua, Jakarta, Surabaya, Semarang, Jogja, dan sekitarnya. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri di ruangan ini, yang akan kita dengarkan sedikit tausiah dari Pak Kiai Haji Saiful Islam Al-Bayage. Semoga mendapatkan hidayah dan berkah untuk kita bersama dalam pelaksanaan kita sehari-hari. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi telah kita dengarkan bersama-sama, yaitu sambutan Ketua Majelis Taklim Bank Papua. Pada Bapak Teddy kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita akan melangkah ke tausiah yang akan disampaikan oleh Haji Saiful Islam Al-Bayage. Namun sebelum kita melangkah ke acara tausiah, pada pagi menjelang siang hari ini, alhamdulillah Allah telah beri hidayah kepada saudara kita, yaitu Bapak Antonius Raharjo, yang alhamdulillah beliau telah menjadi mualaf. Allah memberikan hidayah. Mungkin zoomnya bisa diarahkan ke Pak Antonius Raharjo. Mungkin kita mendengar sedikit ya kisah beliau sebelum kita mendengarkan ceramah. Jadi perkenalkan, ada saudara yang Allah panggil dan berkumpul bersama kita di siang hari ini. Kita akan mendengarkan sedikit
Allah benar. Mungkin kita akan di lain waktu kita akan selanjutnya mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Saiful Islam Al-Bayagi. Jadi kepada beliau kami persilakan. Bisa ditarik? Bisa. Saya buka aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sangat saya cintai kepada keluarga besar Bank Papua, khususnya kaum muslimin wal muslimat yang ada di Bank Papua, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Khusus Pak Teddy Muslim selaku Ketua Koordinator Majelis Ta'lim di Bank Papua, dan juga para sesepuh, para orang tua Pak Abdurrahman, dan juga ibu, bapak, dan alhamdulillah saya dengar pensiunan juga ikut ya acara ini. Salam hangat dari saya dimanapun kalian berada. Semoga kita sehat semuanya. Amin. Dan alhamdulillah kita juga ada saudara kita yang hadir di tengah kita, bertambah saudara kita yang sangat saya banggakan, Bapak Antonius Sugeng Raharjo. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bisa Islam ini bukan karena kekuatan kita. Ini yang perlu dicatat. Kita Islam ini memang ada ikut campur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa agamanya itu ada hidayah. Ada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang diberikan bimbingan, bahkan digerakkan hatinya tertarik dengan Islam. Memang digerakkan hatinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan sebab-sebab yang ada, tapi itu merupakan menjadi sebab untuk mengantarkan atau mewujudkan hidayah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya sebagai penyambung firman Allah, sabda Nabi besar Muhammad SAW mengajak kepada kita semuanya, kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan sehat walafiat, dan kesehatan ini diberikan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Pak Antonius Sugeng, terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang hadir ini semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang singkat sekali, tapi menurut saya sangat dalam untuk kita memaknai dan mengerti makna hadis itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ni'matani kasirum minan nas maghbubun." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada dua nikmat yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, tapi kebanyakan manusia itu tidak menyadari dua nikmat besar yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu nikmat yang pertama? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sehat,
sehat walafiat. Jadi sehat ini sebenarnya nikmat yang sangat agung, sangat besar. Kalau kita bahas secara dalam, apalah artinya kita punya semuanya, tapi kita nggak sehat. Apalah artinya kita punya rumah bagus, tapi tidak sehat. Apalah artinya kita punya mobil bagus, tapi tidak sehat. Apalah artinya kita punya banyak duit, banyak rizki, tapi tidak sehat. Tidak bisa nikmati nikmat sekian besar yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan sehat yang luar biasa. Yang kedua adalah satu kenikmatan yang sangat besar, tapi kita kadang lalai, yaitu kata Rasulullah SAW, wal faraq. Wal faraq ini maknanya kesempatan. Jadi hari Jumat yang sekarang dengan hari Jumat yang akan datang bukan hari Jumat yang sekarang. Jadi kesempatan itu tidak akan pernah kedua kali. Kalau kita tidak mengisi kesempatan itu dengan kebaikan, maka kita akan terus tertinggal. Sehingga apa yang dimaksud kesempatan di sini, Rasulullah SAW bersabda, khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang diberikan umur panjang dan baik amaliannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mohon maaf lahir batin buruk amaliannya. Jadi kesempatan ini adalah amanah, umur ini adalah amanah, usia ini adalah kesempatan. Kalau sudah ajal itu sudah di tenggorokan, sudah terlambat kita untuk berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik manusia itu adalah bukan orang yang panjang umurnya atau pendek umurnya. Tapi sebaik-baik manusia adalah bagaimana umur atau kesempatan yang diberikan oleh Allah itu diisi dengan kebaikan. Apalah artinya panjang umur tapi nggak bagus amaliannya. Apalah artinya pendek juga tidak bagus amaliannya. Jadi pendek panjang itu tidak menjadi ukuran. Tapi yang menjadi ukuran adalah bagaimana kita mengisi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pengajian ini termasuk kebaikan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya, wahai sahabatku, kalau kalian ingin tenang hatinya, kalian ingin hidup ini mendapatkan surga yang sebelum surga yang hakiki, maka senantiasalah kalian itu selalu hadir di taman-taman surga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah memang ada di dunia ini ada taman-taman surga? Rasul mengatakan, iya ada. Terus sahabat bertanya, di mana itu taman surga? Taman surga itu di majelis taklim. Ya, alhamdulillah Bank Papua bisa menyelenggarakan majelis taklim. Nah, ini merupakan taman-taman surga. Mudah-mudahan menjadi amal yang mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam taman-taman surga ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita ini ada istilahnya kalau di Bank Papua itu apa ya? Istilahnya perjanjian ya. Ada semacam kontrak ya. Perusahaan lah, ke mitra lah apa. Sebenarnya kita ini secara tidak sadar ada kontrak. Kontrak dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kontraknya? Kontraknya kita mengucapkan
dua kalimat syahadat. Itu pada hakikatnya adalah kontrak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi, saya berikrar, meyakini sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika sudah ada kontrak, maka antara kedua ini harus balance. Nggak boleh ada yang keluar dari perjanjian itu. Tidak boleh keluar dari kontrak itu. Artinya Allah setelah sudah ada kayak begitu kontrak, maka Allah itu yakin betul. Apa buktinya? Kita lihat di Al-Quran itu Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Allah tidak bilang ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal musyrikun. Tapi Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu. Itu bukti bahwa wahai orang-orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita beriman kepada Allah. Karena kita ini sudah beriman kepada Allah, cuman 5 saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak. Jadi Islam ini nggak aneh-aneh dan nggak macam-macam. Islam ini sangat simpel, sederhana saja. 5 saja yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diringkas dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam ini, agama Islam ini dibangun di dalam 5 pondasi. Pertama, 2 kalimat syahadat, kedua sholat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima ditutup dengan haji. Jadi kita ini selama hidup sudah melaksanakan 5 ini, jangan pernah ragu, pasti masuk surga. Itu sudah pasti masuk surga. Karena itu yang diminta oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi 5 ini ditentukan oleh 1. Hebatnya. Apa itu? Sholat 5 waktu. Coba kita preteli. Kadang-kadang kita, wah kok di mana-mana ceramah kok tentang sholat terus. Ini penting kita memahami. Ternyata sholat ini ternyata punya peranan luar biasa. Peranan luar biasa. Kita lihat sholat ini ternyata Bapak Ibu yang 4 itu masuk dalam sholat. Pertama misalnya 2 kalimat syahadat. Itu masuk dalam sholat. Sudah masuk. Mencakup dalam sholat. Kita buktikan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatun lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah isholihin. Asyhadu alla illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat masuk ternyata dalam salat. Dia tidak keluar, masuk. Yang kedua zakat. Zakat ini ternyata ada di dalam kapan itu? Badan kita. Badan kita ini ada zakatnya. Zakat itu banyak. Ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ada zakat profesi, ada zakat badan, ada zakat rumah. Ada zakat rumah. Makanya ibu-ibu yang hadir, kalau ada orang bertamu ke rumah kita, nggak boleh waduh ini kok tamu banyak, ini nggak boleh mengeluh. Ya waduh ini kopi habis nanti, teh habis. Karena enggak, itu sebenarnya ibu secara tidak langsung ibu itu mengeluarkan zakat rumah. Rumah itu ada zakatnya. Kapan itu? Ketika kita melayani tamu dengan memberikan makanan, teh, kopi. Nah, ternyata badan kitanya ada zakatnya. Badan kitanya ada zakatnya. Kapan itu? Ketika sholat 5 waktu. Ya, jadi kalau orang tidak pernah sholat, dia tidak pernah mengeluarkan zakat badannya.
Ya, ternyata badannya itu memang ada zakat. Jadi zakat itu masuk dalam sholat. Ketika Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, maka seluruh anggota badan ini dia keluarkan zakat. Yang keempat, puasa. Puasa masuk nggak dalam sholat? Ternyata masuk. Ketika kita Allahu Akbar, sudah sholat duhur misalnya, itu sudah nggak boleh lagi makan minum. Nggak bisa kita sambil sholat makan minum. Batal sholat kita. Sama dengan puasa. Puasa itu menahan haus dan lapar dari pagi sampai terbenam matahari. Ternyata puasa itu masuk dalam sholat. Haji masuk. Kapan itu? Orang Islam kalau sholat harus menghadap kiblat. Kiblatnya di mana? Di Makkahul Mukarramah. Awali wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita menghadap ke selatan, ke utara, ke timur, tapi harus menghadap ke barat, yaitu ke Ka'bah. Jadi orang menunaikan ibadah haji nggak bisa ke asrama haji di Pondok Gede sana. Harus ke Makkahul Mukarramah. Begitu. Ketika orang sholat tidak bisa menghadap ke yang lain, harus ke Makkahul Mukarramah. Artinya ibadah haji masuk dalam sholat, puasa masuk dalam sholat, dan syahadat juga masuk, zakat juga masuk. Sehingga ini yang dimaksud awalu ma yuhasabu bihi al-abdu as-shalah. Amal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salatnya baik, maka ibadah yang lain akan baik. Ini makna daripada salat itu memiliki peranan yang sangat luar biasa. Dan salat ini Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, satu-satu perintah yang langsung diundang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah yang lain melalui malaikat Jibril. Perintah yang lain melalui mimpi. Perintah yang lain melalui suara. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mau memerintahkan perintah salat, Allah mengundang langsung Nabi itu ke bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sekarang berbicara Isra wal Mi'raj, intinya ya salat itu. Makanya sahabat ketika diceritakan oleh Rasulullah bahwa surga itu begini, neraka itu begini, terus sahabat mengatakan, apakah bisa saya melakukan Isra wal Mi'raj? Bisa. Bagaimana caranya? Melakukan salat 5 waktu. Jadi kalau orang sudah melakukan salat 5 waktu, itu sama dengan orang melakukan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pesan penting dari ulama-ulama hikmah bahwa sebenarnya doa-doa kita itu sudah semuanya dirangkum dalam sholat. Andaikan kita tidak berdoa lagi, hanya sholat saja sudah cukup. Permintaan kita pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Rangkum udah selesai. Tak perlu lagi kita berdoa sudah. Semua persoalan, semua problematika, semua hajat kita sudah ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui media yang namanya salat 5 waktu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kontrak ini ada hal satu yang mesti kita pahami, adalah bagaimana nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial atau ibadah-ibadah sosial itu penting. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Kalau bisa banyak bersedekah, banyak untuk apalagi menyumbang untuk buka puasa bersama. Nah, itu pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan kita ini diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini bulan Sya'ban,
sebentar lagi akan bulan Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang gembira, bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan untuk masuk neraka. Artinya orang pasti akan masuk surga. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu alan nar. Dan ini kita mesti gembira, bahagia. Ini gambar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mohon maaf kalau orang yang sudah berlumuran dengan maksiat, sudah ini, aduh ini bilang, waduh ini puasa lagi, udah ini. Tapi kalau orang yang ini, wah, aduh dia senang, gembira. Jadi gembira saja dijamin masuk surga. Apalagi melaksanakan puasa Ramadan. Dan ini saya ingin pada momen yang baik ini, mudah-mudahan semua yang kita menyaksikan ini, umur ini kalau sudah umur 50, 60, apalagi 70, ya nggak usah belok kanan belok kiri, sudah ihdinas siratal mustaqim. Ini pesan dari saya. Ya. Kalau umur 30, 20, ya 40, ya silakanlah belok kanan belok kiri. Jangan. Jangan, Pak Ustadz. Saya hanya mengingatkan kalau sudah umur sudah 50, 60 masih belok kanan belok kiri, Allah. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah taufik oleh Allah ya. Karena itu sudah akhir-akhir, sudah lampu kuning. Sebentar lagi lampu merah, wassalam. Selamat tinggal dunia. Selamat datang di alam kubur. Tapi itu mohon maaf lahir batin. Tidak perlulah kita takut dengan kematian. Tapi itu adalah sesuatu yang pasti. Hanya kita tunggu giliran. Yang penting itu apa yang saya sampaikan. Kalau udah megang sholat, nggak usah ragu. Insya Allah selamat dunia akhirat. Ya, kalau udah megang sholat, insya Allah selamat. Tapi kalau masih belok kanan, belok kiri, itu Allah masih berikan kesempatan untuk kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa amal-amal ini menjadi penting? Karena ini yang akan membela kita. Gitu. Ketika orang itu sudah meninggal, semuanya udah pulang. Hanya satu yang akan menemani kita, yaitu amal. Amal, tidak ada yang kita bisa andalkan. Sekarang siapa yang hebat di dunia ini yang tidak meninggal? Semuanya sudah mendahului kita. Artinya amal itu menjadi jembatan, menjadi nasrum minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi amal soleh. Amin. Bapak Ibu para hadirin yang sangat saya muliakan, ini penting karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksarun nas yadkhulunal jannah at-taqwa wa husnul khuluq." Mayoritas orang nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya dua saja syaratnya. Pertama itu dia baik hubungan dengan Allah, yang kedua adalah hubungan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah, hablum minannas. Ini penting, ada keseimbangan karena banyak sekali hadis yang menerangkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, di dunia ini sholatnya bagus, puasanya bagus, hajinya bagus, tapi nanti di akhirat itu bisa jadi bangkrut. Kenapa? Ketika dia tidak baik dengan sekitarnya, ke temannya, ke tetangganya, ke siapapun. Nah, ini bisa menjadi mengurangi amal yang kita lakukan, kita tabung.
ya tabung sebanyak-banyaknya, ternyata amal nanti di akhirat diambil oleh orang yang pernah kita zalimi, orang yang pernah kita sakiti, orang yang pernah kita ambil haknya. Nah, ini memberikan gambaran bahwa Islam ini memberikan keseimbangan yang seimbang-imbangnya. Akhirat juga harus salat juga harus jalan, dan hubungan sesama manusia juga harus jalan. Ketika berbicara hubungan sesama manusia, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Pertama, hubungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita, apalagi akhir zaman ini, mohon maaf, sudah banyak panutan kita sudah banyak yang mulai berkurang. Maka tidak ada panutan yang terbaik kecuali kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui hadis-hadisnya kita bisa mengikuti langkah dan perilaku Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu gambaran. Ketika Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya, bagaimana kepribadian Rasulullah? Siti Aisyah mengatakan, khuluquhul Quran. Kepribadian Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah itu sebenarnya mewujud nyatakan apa itu kandungan Al-Quran. Yang kedua, kita yang harus membangun komunikasi adalah kepada orang-orang soleh, ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Itu penting agar kita selalu diberikan nasihat, bimbingan, agar kita terus di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi penting karena sudah tidak ada nabi lagi. Setelah nabi ini hanya para ulama, para kiai yang bisa menyampaikan pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau minta nasihat ke Rasulullah, ya Rasulullah udah meninggal. Tinggal sekarang ya hanya ulama dan para ustadz, para kiai yang memang ya punya keahlian dalam agama. Yang ketiga, yang kita mesti membangun komunikasi adalah sesama umat makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting. Karena manusia ini kan zat politik, kan tidak bisa hidup dengan sendiri. Butuh satu dengan yang lain. Dan itu merupakan silaturahmi yang sangat besar sekali yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam ini yang penting adalah kedua orang tua. Kedua orang tua. Karena kita hebat di mana, tapi kalau kita durhaka juga ke orang tua, ini bahaya. Karena perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini disejajarkan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Aku perintahkan, kata Allah, untuk menyembah kepadaku. Yang kedua adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mendahului kita, mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ini sekedar kajian pagi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan ada barokahnya, bahwa saya sangat mendukung, mudah-mudahan majelis ta'lim ini terus berlanjut, Pak Ketua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya. Sebelum saya akhiri, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kepada saudara kami, keluarga kami. Ini sudah ada yang mendahului kita, yaitu Bapak Dedi Komarudin, juga Hajah Bese Nurbaya. Mudah-mudahan Allah berikan ampunan segala dosanya,
Mudah-mudahan dijadikan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah yang kedua kita fatihahkan kepada Bapak saudara kami Antonius Raharjo. Mudah-mudahan Allah berikan kuat iman Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan maunah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya Ketua MUI juga bangga, senang karena bertambah saudara kita, dan itu Rasulullah bangga. Rasulullah senang melihat umatnya sama-sama. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kesuksesan. Allah jaga dunia akhirat. Al-Fatihah. Ya, Fatihah yang ketiga, kami berdoa, kita berdoa semoga kegiatan RUPS di Manokwari dari tanggal 25 bulan 3 2001, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dan mudah-mudahan berikan keputusan dalam RUPS ini untuk kemaslahatan pegawai, khususnya pada umumnya untuk masyarakat Papua. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini, kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin. Mudah diberikan sehat wal afiah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dunia akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dunia akhirat Allah mudahkan. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mohon diaminkan karena doa ini kata Nabi inti ibadah. Mudah-mudahan doa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا ناعمين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الولاء الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجاملنا بالعافية اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا داعم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعيا صل يا ربي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت من تسليل لأعلى اللهم يا ميسر كل عسير وجابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مؤمن كل خائف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى تفسير hajatnya orang-orang yang hadir di majelis ini ya Allah. Saya tidak tahu ya Allah hajatnya orang-orang yang hadir di majelis yang baik ini ya Allah. Ya Allah, terimalah hajat kami,
Ya Allah, mudahkanlah hajat kami. Ya Allah, lancarkanlah hajat kami dunia sampai akhirat. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan salah kami. Ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa orang-orang yang kami cintai. Ya Allah. Ya Allah, kemana lagi kami akan minta ampunan? Ya Allah, selain kepadamu. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kuatkanlah iman Islam kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah. Ya Allah, masukkan kami ke surgamu. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, panjangkan umur kami. Ya Allah. Panjangkan usia kami. Ya Allah. Sehingga kita bisa memperbaiki kekurangan ibadah kami. Ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan yang penuh ampunan. Ya Allah, bulan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh-salehah. Ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan kami. Ya Allah. Mudahkan kerjaan kami. Ya Allah. Berikanlah rizki yang banyak. Ya Allah. Rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, lindungi kami dari virus corona. Ya Allah. Jauhkan dari segala macam bencana, segala macam musibah, segala macam ujian. Ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmat-Mu kepada kami. Ya Allah, turunkan ampunan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hidayah dan taufik-Mu, ya Allah, kepada kami, agar kami selalu di jalan-Mu. Ya Allah, jadikanlah, ya Allah, kami ini orang-orang yang ahli salat. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang ahli ibadah. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terimalah amal dan pertemuan ini. Ya Allah, menjadi amal yang mengantarkan ke surga-Mu. Ya Allah. Ya Allah, kami tidak tahu umur ini. Ya Allah, umur adalah misteri dari-Mu. Ya Allah, maka kalaulah tahun 2021 ini yang terakhir. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kebaikan-kebaikan lipat gandakan. Ya Allah, ampunilah dan segala salah dan hilaf kami. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, tidak ada yang kami minta kecuali ridha-Mu. Ya Allah, kami tidak ada yang minta kecuali ridha-Mu. Ya Allah, kalau Engkau sudah berikan ridha-Mu, ya Allah, insya Allah kita akan mendapatkan surga dunia sampai akhirat. Ya Allah, hajatuna ilaikal kasir wa anta alimun biha basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam uhrusna bi aynika allati la tanam wa khnufna bi kanafika allati la yuram warhamna bi qudratika alaina fala nahlak wa anta siqatuna wa raja'una. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma hadatna wa minkal ijabah wa hadal juhdu wa alaika tukhlan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim lil hamli syadid wal amr rashid. نسألك الأمن يوم المعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود والمهفين لك بالعهود إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah.
Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma fiq ila qaumit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi kita telah mendengarkan ceramah sekaligus doa yang disampaikan oleh Ustaz Saiful Islam Al-Bayani. Di sini kita dapat sebutkan bahwa yang telah disampaikan oleh Ustaz yaitu pertama nikmat sehat dan nikmat kesempatan, semoga bisa kita gunakan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan menjaga hubungan kita dengan Allah dan manusia dan Tuhan lain. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh insan Bank Papua dan pensiunan yang telah mengambil bagian dalam Zoom meeting siang hari ini. Semoga Allah meridai kita semua dan kita dapat berkumpul di lain waktu. Kami juga atas nama panitia mengucapkan permohonan maaf apabila dalam pertemuan siang hari ini masih terdapat kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau pamit. Terima kasih beliau ya. Terima kasih. Ya udah, kami dulu udah mau Jumat. Iya, selepas